Pada kesempatan ini kita akan mempelajari ikatan ke belakang ya. Jadi ikatan ke belakang ini sedikit berbeda ya, sedikit lebih kompleks. Namun konsepnya itu ya trigonometri juga ya. Jadi untuk ikatan ke belakang ini memang dia ada beberapa teknik perhitungan ya. Nah, teknik perhitungan yang akan kita gunakan ini adalah dengan menggunakan lingkaran dan menggunakan satu titik bantu. Jadi untuk ikatan ke belakang, jadi ini bukan ikatan ke muka ya. Kita justru mendapatkan 3 titik yang kita ketahui. Kita pengen tahu koordinat P, tapi kita cuma ukur sudut gitu ya. Jadi tidak ada ukuran jaraknya. Seperti biasa kita sketsakan dulu ya. Di sini positif semua, jadi langsung aja sketsanya. Sketsa positif dan positif ya, jadi nggak perlu dibuat adil XY-nya. Nah di sini kita lihat ini 5 ribuan, 13 ribuan, 20 ribuan. Berarti kita bisa bikin di sini batas 20 ribuannya ya. Di sini 5 ribuannya. Nah ini 21 ribu, 22 ribu, 24 ribu. Berarti ini si 21 ribuannya gitu ya. Nah berarti kita bisa punya koordinat pertama sekitar, ini belum selesai, ini 21 ribuannya, paling atasnya 25 ribuan gitu ya. Berarti kita bisa batasi 5, 4, 3, 2 seperti ini gitu ya. Nah jadi sekitar 5 ribuan dan 21 ribuan di sini mungkin ya. Ini adalah titik A kita. Lalu titik B kita di 13 ribuan itu di sini, 22 ribuan berarti mungkin di sekitaran sini ya titik B-nya. Dan 20 ribuan dan 24 ribuan. Ya, jadi wah menarik ya, dia kayak hampir paralel gitu, but not quite ya. Lalu ada 2 pengukuran APB dan BPC gitu ya. Jadi kalau kita lihat dia agak-agak di sini mungkin ya. Kita perkirakan saja. Yang penting dimensinya kita paham dan kita bisa nanti coret-coret di sini. Ya, ini adalah BPC dan ini adalah ini APB gitu ya. Dan yang ini adalah BPC. Nah tapi agar nomenklaturnya mudah, ini saya buat beta 1, ini beta 2 ya. Lalu ini kita bisa hitung jarak-jaraknya kalau kita rasa butuh. Kita juga tahu alfa-alfa di sini kalau kita rasa butuh ya. Dan kita punya jarak-jarak di sini juga hitung ya. Nah, yang ingin kita ketahui itu kan titik P. Artinya kita harus tahu jarak ini ya. DAP ini kita perlu tahu. DABP gitu ya kita perlu tahu. Nah yang C ini nggak terlalu perlu ya. Karena asal udah didekati dari 2 titik itu sudah cukup. Lalu kita butuh alfa AP gitu ya. Itu juga kita perlu hitung. Dan kita perlu hitung alfa BP ya. Jadi semua yang perlu kita ketahui kita sudah perkirakan. Nah, konsep yang akan kita jalani ini adalah kita akan membentuk sebuah lingkaran yang menyatukan titik B, A dan P ya. Jadi 2 titik yang kita mau ngejar dari 2 itu. Dan ini titik yang tidak kita ketahui. Jadi lingkarannya ini juga saya mah perkiraan aja. Lingkarannya jelek gitu ya. Nah kira-kira begitu ya. Nah mereka sudah tersatukan dalam satu lingkaran. Lalu kita akan punya satu titik bantu di sini ya, di persilangan sini ya. Jadi kan ini ngelingkar gitu ya. Nah ini pas dia nyilang sama si garis yang CP. Nah ini kita sebut sebagai titik H ya. Titik H ini adalah titik bantu kita. Nah ini akan membuat kita bisa membuat seperti ini kira-kira ya. Jadi dia kayak trapesium. Nah karena trapesium ini ada hukumnya juga gitu ya. Nah berarti simply kita bisa mengetahui bahwa ini itu juga adalah
B1 gitu ya. Yang ini sebentar, bagaimana dia berhadapannya ya. Jadi yang ini salah. Berarti yang ini B1, ini B1-nya, sorry. Nah, ini juga adalah B1 ya. Berarti ini juga B1. Gitu ya. Jadi hadap-hadapan begitu ya. Lalu kalau yang ini, yang B2 ini miripnya sama yang sebelah sananya gitu kan. Ini B2-nya gitu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang adalah kita perlu tahu koordinat H-nya dulu nih ya. Kita deketin koordinat H-nya dulu, karena kalau kita punya koordinat H, kita akan banyak tahu itu akan mempermudah kita untuk perhitungan selanjutnya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pertama itu adalah hitung delta AH-nya dulu gitu ya. Bukan delta AH sih, ini adalah alfa AH. Alfa A ke H itu adalah ini gitu ya. Dimana simply dia adalah alfa AB ditambah beta. Jadi dia adalah alfa AB ditambah beta 2 ya. Alfa AB itu bisa kita hitung, beta 2 kita punya hitungannya, kita punya angkanya ya. Jadi tadi kita belum ubah ini menjadi decimal degree. Ini adalah 48,8867 derajat, dan ini 41,3431 derajat ya. Nah, alfa AB kita hitung dulu berarti ya. Jadi untuk alfa AB ini itu kita perlu tahu delta X dan delta Y-nya gitu ya. Delta X dan delta Y di antara AB ini, delta X-nya itu adalah 7821,74 meter, dan untuk delta Y-nya 695,47 meter ya. Jadi dua-duanya positif, berarti langsung alfanya, alfa AB itu adalah arkus tangen dari delta X per delta Y. Langsung di sebelah sini aja kali ya. Dia alfa AB-nya adalah 84,919 lah kira-kira ya. Jadi itu alfa AB-nya, alfa AB ditambah dengan beta 2 gitu ya. Jadi ini tadi beta 1-nya APB, ini beta 1 ya. Ini beta 2. Ini tambah beta 2 itu akan menjadi alfa AH-nya adalah 126,262 derajat ya. Ini. Selanjutnya kita hitung DBH gitu ya. DBH itu adalah ini ya. Gitu. Kita bisa hitung DBH dulu gitu ya. Karena DBH ini itu kan bagian dari segitiga ini ya. Oke. Dimana kita bisa tahu jarak dari jarak yang kita bisa hitung itu DAB ya. Itu kita bisa hitung, dan yang berhadapan dengan DAB itu beta 1 ya. Dan DBH ini berhadapan dengan beta 2 gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa DAB per sinus dari ini DAB, mana DAB, dia sinus beta 1 dikalikan dengan sinusnya beta 2 ya. Kita sudah punya semua angkanya kah? Enggak, DAB-nya belum ternyata. Jadi DAB-nya itu adalah akar dari delta X kuadrat plus delta Y kuadrat gitu ya. Nanti angka yang akan kalian dapatkan adalah DAB itu 7852,598 meter ya. Nah, kita sudah dapat semua angkanya. Nah, DBH itu angkanya adalah 6884,906 meter gitu ya. Nah, selanjutnya kita udah tahu DAB,
AB. Oke, DBH udah tahu. Habis itu kita akan cari beta di sini ya. Beta di titik B kita sebut sebagai beta B aja ya. Nah, karena kita tahu B1, kita tahu B2, di sini berarti beta B-nya sebenarnya adalah 180 derajat dikurangi beta 1 plus beta 2 gitu ya. Jadi beta di titik B ini adalah 89,7703 derajat gitu ya. Nah, karena kita sudah tahu beta di titik B, nah sekarang tinggal jarak A ke H gitu ya. Jadi pakai rumus sinus lagi, di mana DAH ya itu pakai sama aja DAB per sin beta. Nah, tapi dikalikan dengan sinus dari si beta B gitu kan. Nah, habis itu kita mendapatkan angka bahwa DAH-nya adalah 10.422,65 meter ya. Sampai sini kita sudah tahu semua dimensi dari segitiga yang ini ya. Kita udah tahu semua sisinya dan kita sudah tahu semua sudutnya. Sekarang berarti kita bisa hitung alfa BH ya. Gitu. Karena alfa BH itu sebenarnya adalah, masih kelihatan nggak kertasnya? Masih, oke. Alfa BH ini adalah alfa AB ya, alfa AB ditambah 180 atau sebenarnya alfa BA gitu ya. Oke. Alfa BA dikurangi si beta B gitu kan. Jadi dia adalah alfa BA dikurangi si beta B tadi ya. Jadi alfa BA dikurang beta B di sini ya, itu adalah alfa BH-nya adalah 175 derajat, 1486 derajat ya. Masuk akal ya, dia 175 gitu ya, B ke H. Kira-kira ya masih masuk akal lah, kira-kira masih masuk ke situ ya. Oke, kita sudah punya alfa BH dan kita sudah punya DBH, artinya kita bisa tahu koordinat H dari titik B ya. Jadi untuk koordinat H di titik B saya taruh di sini ya, seperti biasa. XH adalah XB plus DBH sin alfa BH gitu kan. Tadi alfa BH yang kita cari. Di sini dia itu XH-nya adalah 14125,25 dan YH-nya itu adalah YB ditambah DBH kali kosinus alfa BH. Jadi dia adalah 15637,71 meter ya. Oke, kita sudah punya koordinat titik H ya. Now what's next gitu ya. Kita tetap pengen cari koordinat titik P nih, gimana cara pendekatannya. Nah, kita bisa menghitung koordinat titik P itu menggunakan approach dari titik A atau titik B dulu gitu kan ya. Nah, pertama itu adalah kita hitung dulu aja alfa HP ya, karena alfa HP ini cukup mudah gitu ya, karena kita bisa hitung sekarang alfa HC dulu gitu ya. Bukan HC, CH ya, karena kita tahu koordinat C, kita tahu koordinat H gitu ya. Nah, jadi untuk alfa CH di sini gitu kan, berarti kan tinggal sama lagi ya, arkus tangen delta X di C dan H per delta Y di C dan H gitu kan ya. Nah, untuk alfa HC ini atau alfa CH ini dia angkanya adalah dia angkanya adalah
Oke, dia angkanya sekitar wait, apakah saya salah menghitung? Delta HC. Oke, kita langsung delta HC aja deh daripada delta CH. Oke, alfa HC ya. Jadi alfa H ke C kayak gitu ya. Kenapa kita perlu alfa H ke C? Oh no. Oke, dilanjutkan. Ternyata tadi saya salah gambar aja jadi bingung ya. Jadi alfa HC ya, itu kita bisa hitung ya. Jadi bukan alfa CH ya, jadi alfa HC langsung gitu. Namun dia memang gambar saya nih harusnya agak lebih ke sana ya. Jadi alfa HC itu harusnya memang dia tetap positif gitu ya. Nah, alfa HC itu adalah arcus tangen ya. Delta X-nya dibagi dengan delta Y ya. Delta X untuk HC ya itu adalah 6.224,835 dan delta Y untuk HC-nya itu adalah 9.223,51. Nah, jadi untuk alfanya sendiri itu adalah 34,0149 derajat gitu. Ya. Itu adalah alfa HC. Kenapa kita perlu tahu alfa HC? Karena alfa HC itu sebenarnya kan ini kalau digambar ulang sebenarnya dia harusnya agak seperti ini ya. Jadi C ke titik P-nya tuh agak begitulah kira-kira. Nah, jadi kalau titik H-nya itu ada di sini ya. Nah, ini kan adalah alfa HC. Jadi untuk alfa H ke P itu sebenarnya alfa HC ditambah 180 aja gitu kan. Jadi alfa HP itu adalah alfa HC ditambah 180 derajat gitu kan ya. Dan di situ adalah 214,0149 derajat. Oke. Kita sudah punya alfa HP gitu kan. Baru kita pengen tahu beta di AHP ya. Jadi AHP kita pengen tahu beta yang ada di sini. Kita ambil beta H tadi udah ada ya. Oh belum, berarti beta H ya. Nah, beta H itu adalah kalau kita pengen tahu beta H di sini itu sebenarnya adalah alfa HA ya dikurangin alfa HP ya nggak sih? Jadi alfa HA dikurangin alfa HP. Alfa HA berarti tinggal alfa AH, AH-nya kan 126 ya, berarti ditambah 180 gitu kan. Atau saya tulis aja jadi dia alfa AH plus 180 dikurangin alfa HP. Jadi untuk beta di H itu adalah 92,2470 derajat ya. Masih kelihatan nggak kertasnya? Oke ya, biar tetap di satu kertas mudah-mudahan bisa ini. Oke, mau tidak mau kita akan pindah kertas ya. Jadi silahkan di pause, catat semuanya kalau perlu. Kita pindah kertas ya. Nah sekarang kita akan menghitung tadi udah ada betanya, itu kita perlu untuk menghitung DAP ya, karena ujung-ujungnya itu yang kita butuhkan ya. Jadi kembali ke sini kita pengen tahu DAP dan alfa AP ya, karena kita pengen tahu titik P ini berapa dari titik A. Oke, jadi next kita akan fokus ke DAP dan alfa AP. Nah, DAP ini tadi karena kita sudah tahu nih DAP ini kan bisa kalau pakai segitiga yang ini ya, itu berhadapan dengan ini ya, dimana itu adalah si beta H yang tadi kita hitung ya. Jadi ini kita sudah ada dan kita juga sudah punya ini ya,
D-nya AH, tadi kan kita udah punya ya D-nya AH, dan kita udah bisa hitung ini, itu total dari B1 tambah B2 gitu ya. Nah, jadi kita bisa menghitung DAP dengan cara DAH per sinus dari beta 1 plus beta 2 gitu ya, karena mereka yang saling berhadapan. Dan yang berhadapan dengan DAP tadi adalah si sinus dari beta H yang baru saja tadi kita hitung ya. Nah, DAP kita dapatkan, lalu kita hitung alfa AP ya. Nah, alfa AP ini juga menarik gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya kan adalah alfa AH ditambah dengan sudut ini ya. Sudut ini sendiri dia itu adalah ini kan beta 2 gitu ya, dan ini beta 1, apakah seperti itu gitu ya. Nah, berarti dia itu sebenarnya adalah atau kita gunakan saja segitiga yang mana ya, segitiga yang belum kita pakai banyak banget. Oke, kita gunakan saja segitiga yang yang ini aja tetap segitiganya ya. Jadi dia alfa AH nanti ditambah sudut yang ini gitu ya. Jadi kita sudah tahu sudut ini tadi dan kita sudah tahu sudut ini. Berarti tinggal alfa AH ya ditambah 180 derajat dikurangin tadi salah satu sudutnya adalah jumlah dari beta P1 plus beta P2 gitu ya. Habis itu ditambahin lagi dengan beta H yang tadi kita hitung. Nah, itu adalah alfa AP, dan alfa AP-nya di sini adalah alfa AP itu di sini adalah 123,7852 derajat ya. Nah, kita sudah tahu DAP, alfa AP, berarti kita bisa tahu XP dan YP dari A gitu ya. Kita XA plus DAP sin alfa AP. Nanti angka yang didapatkan adalah 14377,22 meter. Dan yang YA plus DAP cos alfa AP ini adalah 16011,05 meter ya. Akhirnya kita mendapatkan posisi titik P dari titik A. Jika mau dicek bisa juga mendekati titik P ini dari titik B ya. Jadi harus dicoret-coret lagi ya bagaimana caranya kita mendapatkan data DBP dan alfa BP ya. Dari titik C nggak perlu. Kalau sudah dapat dari 2 titik artinya sudah cukup korek ya. Mudah-mudahan membantu. Selamat berlatih. Dan ya, ikatan ke belakang ini memang yang paling kompleks ya, dan ini hanya salah satu cara yang saya ajarkan di sini. Ada beberapa cara lain, namun mudah-mudahan untuk sesi ini cukup membantu.